Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 24 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Nia Sajou. Kepada Ibu Nia, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pada malam hari ini, tanggal 24 Juni 2026 dengan judul Kristus Kebenaran Kita. Ayat inti terdapat di dalam Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Kristus disebut Tuhan kebenaran kita, dan melalui iman setiap orang harus berkata, Tuhan kebenaran saya. Ketika iman memegang pemberian Allah ini, pujian kepada Allah akan ada di bibir kita, dan kita akan dapat berkata kepada orang lain, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dengan demikian, kita akan dapat memberitahukan kepada orang-orang yang tersesat tentang rencana keselamatan bahwa sementara dunia berada di bawah kutuk dosa, Tuhan memberikan syarat-syarat belas kasihan kepada orang berdosa yang jatuh dan tanpa harapan dan menyatakan nilai dan makna kasih karunia-Nya. Kasih karunia adalah kemurahan yang tidak layak diterima. Kasih karunialah yang mengutus Juru Selamat kita untuk mencari kita sebagai orang yang tersesat dan membawa kita kembali ke kandang. Tidak seorang pun dapat melihat ke dalam dirinya sendiri dan menemukan sesuatu dalam karakternya yang akan membuatnya disukai Tuhan atau memastikan penerimaannya. Hanya melalui Yesus yang Bapa berikan untuk kehidupan dunia, orang berdosa dapat menemukan jalan kepada Allah. Yesus sendirilah penebus kita, pembela dan pengantara kita. Di dalam Dia satu-satunya pengharapan kita akan pengampunan, damai sejahtera dan kebenaran. Melalui darah Kristuslah jiwa yang dilanda dosa dapat dipulihkan kepada kesehatannya. Terpisah dari Kristus, kita tidak memiliki jasa, tidak memiliki kebenaran. Kedosaan kita, kelemahan kita, ketidaksempurnaan manusiawi kita membuat mustahil bagi kita untuk tampil di hadapan Allah, kecuali kita mengenakan kebenaran Kristus yang tanpa noda. Ketika Anda menanggapi panggilan Kristus dan menyatukan diri dengan Dia, Anda menyatakan iman yang menyelamatkan, iman membiasakan jiwa dengan kebenaran dan kehadiran Allah, dan hidup dengan mata yang tertuju hanya pada kemuliaan Allah. Semakin lama, semakin kita melihat keindahan karakternya,
keunggulan kasih karunia-Nya. Jiwa kita menjadi kuat dalam kuasa rohani, karena kita menghirup atmosfer sorga. Kita bangkit di atas dunia, memandang Dia yang adalah yang terutama di antara 10.000 yang maha indah, dan dengan memandang kita akan diubah menjadi gambar-Nya. Demikianlah renungan malam kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Nia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus menjelaskan dalam ayat inti renungan malam ini bahwa Kristus adalah jalan pembenaran yang Allah sediakan bagi manusia berdosa. Tidak ada manusia yang dapat membenarkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Karena itu, Allah mengaruniakan Yesus Kristus sebagai kebenaran kita. Ketika kita percaya kepadanya, kita dapat berkata dengan penuh keyakinan bahwa Kristus adalah Tuhan kebenaran saya, atau Tuhan kebenaran kita. Keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan pemberian kasih karunia Allah melalui iman kepada Kristus. Hal ini sudah kita pelajari dalam renungan malam sebelumnya. Oleh sebab itu, Rasul Yohanes berkata di dalam Yohanes 1 ayat 29, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini menunjukkan bahwa solusi Allah terhadap masalah dosa bukanlah penghukuman semata, tetapi pengorbanan Kristus. Sebagai orang yang telah menerima Yesus, kita dipanggil untuk membagikan kabar baik ini kepada mereka yang masih tersesat, agar mereka juga mengenal kasih dan pengampunan Allah. Sebab hanya melalui Kristus kita datang kepada Allah. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Sebagai jalan, kebenaran dan hidup, Kristus adalah penebus, pembela dan pengantara yang mendamaikan manusia dengan Allah. Oleh sebab itu, pengampunan, keselamatan, dan damai sejahtera hanya dapat diperoleh melalui Dia, Kristus kebenaran kita. Mengapa kita harus menerima Kristus sebagai kebenaran kita? Roh Nubuat di dalam Mind, Character, and Personality, volume 2, halaman 808, paragraf 2 berkata, "Tetapi di dalam Kristuslah kebenaran kita. Yesus memperbaiki kekurangan kita karena Dia melihat kita tidak dapat melakukannya sendiri." Kebenaran sejati hanya ditemukan di dalam Kristus. Karena Yesus adalah kebenaran, maka setiap orang yang ingin memiliki kebenaran harus menerima Dia. Manusia tidak dapat memperoleh kebenaran melalui usaha atau perbuatannya sendiri. Hanya melalui Kristus, kebenaran itu dapat menjadi milik kita. Karena itu, kita harus terus teguh dalam iman bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Lebih lanjut, Roh Nubuat berkata di dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 742, paragraf 1 berkata, "Harapan kita adalah untuk senantiasa dikuatkan oleh pengetahuan bahwa Kristus adalah kebenaran kita. Biarlah iman kita bertumpu pada dasar ini, karena dasar ini akan tetap teguh selamanya. Alih-alih berdiam dalam kegelapan setan dan takut akan kuasanya, kita harus membuka hati kita untuk menerima terang dari Kristus dan membiarkannya bersinar ke dunia ini, menyatakan bahwa Dia berada di atas segala kuasa setan, bahwa lengan penopangnya akan menopang semua orang yang percaya kepadanya." Yesus adalah firman, kebenaran, dan terang. Dan untuk mengalahkan setan, kita perlu Yesus yang adalah terang dan kekuatan kita. Sebab segala kuasa di bumi dan di sorga
telah diberikan kepada Yesus. Matius 28 ayat 18. Apa hubungan segala kuasa yang Yesus terima dengan karunia atau pemberian kebenarannya kepada kita? Roh Nubuat di dalam Last Day Events halaman 200 paragraf 2 berkata, segala kuasa diberikan ke tangannya agar dia dapat memberikan karunia yang melimpah kepada manusia, memberikan karunia yang tak ternilai harganya berupa kebenarannya sendiri kepada manusia yang tak berdaya. Inilah pekabaran yang diperintahkan Allah untuk disampaikan kepada dunia. Ini adalah pekabaran malaikat ketiga yang harus diberitakan dengan suara nyaring dan disertai dengan pencurahan rohnya dalam kelimpahan. Kuasa yang diterima Yesus dari Bapa memungkinkannya mengaruniakan kebenarannya yang menguduskan kepada manusia yang tidak berdaya. Kuasa dari atas itu dinyatakan melalui pencurahan rohnya dengan melimpah. Karena itu, satu-satunya cara menerima Kristus sebagai kebenaran kita adalah dengan menerima rohnya. Melalui kebenaran dan kuasa roh tersebut, umat percaya dimampukan untuk memberitakan pekabaran malaikat ketiga dengan kuasa kepada dunia ini. Selanjutnya, Roh Nubuat berkata di dalam Gospel Workers, edisi 1915, halaman 161, paragraf 3 berkata, jika kita ingin memiliki roh dan kuasa pekabaran malaikat ketiga, kita harus menyampaikan hukum dan Injil bersamaan. Karena keduanya berjalan beriringan. Sebagaimana kuasa dari bawah menggerakkan anak-anak durhaka untuk meniadakan hukum Allah dan menginjak-injak kebenaran bahwa Kristus adalah kebenaran kita, suatu kuasa dari atas menggerakkan hati orang-orang yang setia untuk meninggikan hukum dan mengangkat Yesus sebagai juru selamat yang sempurna. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, inilah kebutuhan terbesar jemaat, kelompok, maupun gereja saat ini, yaitu menerima Kristus sebagai kebenaran mereka. Meskipun mereka menganggap diri telah memiliki kebenaran, kuasa pengudusan Kristus belum nyata dalam kehidupan mereka. Ketika Kristus hadir di dalam hati melalui rohnya, ia menguduskan dan mengubahkan kehidupan umatnya. Dengan demikian, mereka menjadi saksi yang hidup yang menarik banyak jiwa untuk kembali kepada Bapa dan Anaknya. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan dan mengingatkan kami bahwa Kristus adalah kebenaran dan oleh kehadirannya dalam hati kami dimampukan untuk mengabarkan pekabaran malaikat ketiga, memanggil orang-orang untuk datang dan menyembah Bapa satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus anak-Mu. Tolong kami agar teguh dalam iman kepadamu. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar hidup dan karakter kami dikuduskan semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus dari hari ke hari. Dan bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.